Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Ardian Marantama dengan NPM 2055061010. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari ujian tengah semester pada mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi mengenai COVID 4.1. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai A16, yaitu tentang manage change. Yang pertama, terdapat deskripsi proses, yaitu semua perubahan termasuk pemulihan darurat dan patch yang berkaitan dengan infrastruktur dan aplikasi dalam lingkungan produksi secara formal dikelola dengan cara yang terkendali. Perubahan termasuk prosedur, proses, sistem, dan parameter layanan dicatat, dinilai, dan disahkan sebelum implementasi dan ditinjau terhadap hasil yang direncanakan setelah implementasi. Hal ini memastikan mitigasi risiko dampak negatif terhadap stabilitas atau integritas lingkungan produksi. Di sini terdapat gambar di mana yang pertama bagaimana mengolah efektivitasnya, efisiensi, kontinuitas, integritas, keadaan, compliance, dan reliability. Di sini terdapat plan and organize, acquire and implement, deliver and support, dan monitor and evaluasi. Di sini terdapat kontrol atas proses teknologi informasi. Di sini terdapat terdapat kelola perubahan. Selanjutnya, yang memenuhi kebutuhan bisnis teknologi informasi, yaitu untuk merespon kebutuhan bisnis sejalan dengan strategi bisnis sambil mengurangi pengiriman solusi dan layanan cacat dan pengerjaan ulang. Dengan berfokus pada penilaian dampak, otorisasi, dan implementasi semua perubahan pada infrastruktur teknologi informasi, aplikasi, dan solusi teknis, meminimalkan kesalahan karena spesifikasi permintaan yang tidak lengkap, dan menghentikan implementasi perubahan. Selanjutnya, yang tidak sah dicapai dengan, di sini ada 3. Yang pertama ada mendefinisikan dengan mengkomunikasikan prosedur perubahan termasuk perubahan darurat. Yang kedua ada menilai, memprioritaskan, dan mengotorisasi perubahan. Yang ketiga ada melacak status dan melaporkan perubahan. Nah, diukur dengan apa? Di sini terdapat 3 ya, dimana yang pertama ada jumlah gangguan atau kesalahan data yang disebabkan oleh spesifikasi yang tidak akurat atau tidak lengkap, penilaian dampak. Selanjutnya ada jumlah aplikasi atau pengerjaan ulang infrastruktur yang disebabkan oleh spesifikasi perubahan yang tidak memadai. Yang ketiga, yang terakhir ada persentase perubahan yang mengikuti proses pengendalian perubahan formal. Di sini terdapat IT governance, mana ada value delivery, risiko manajemen, resource management, performa, dan strategi alignment. Di sini akan mengecek bagaimana aplikasinya, informasinya, infrastruktur, dan orangnya atau SDM. Selanjutnya ada kontrol objektif. Nah, kontrol objektif ini terdapat 5. Yang pertama A16.1, yaitu mengubah standar dan prosedur. Jadi menetapkan prosedur manajemen perubahan formal untuk menangani semua permintaan dengan cara yang terstandarisasi, termasuk pemeliharaan dan patch untuk perubahan pada aplikasi, prosedur, proses, parameter sistem dan layanan, dan platform yang mendasari. Selanjutnya A16.2 yaitu dampak penilaian dampak, prioritas, dan otorisasi. Jadi menilai semua permintaan perubahan secara terstruktur untuk menentukan dampak pada sistem operasional dan fungsinya. Jadi nantinya akan memastikan bahwa perubahan dikategorikan, diprioritaskan, dan diotorisasi. Selanjutnya A16.3 yaitu perubahan darurat.
Nah, di sini menetapkan proses untuk mendefinisikan, meningkatkan, menguji, mendokumentasikan, menilai, dan mengizinkan perubahan darurat yang tidak mengikuti proses perubahan yang ditetapkan. Di sini A16.4 yaitu pelacakan dan pelaporan status perubahan, yaitu menetapkan sistem pelacakan dan pelaporan untuk mendokumentasikan perubahan yang ditolak, mengkomunikasikan status perubahan yang disetujui, dan dalam proses dan menyelesaikan perubahan. Jadi akan memastikan bahwa perubahan yang disetujui diimplementasikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang terakhir di sini ada A16.5 yaitu penutupan perubahan dan dokumentasi. Nah, setiap kali perubahan ditetapkan, perbarui sistem ini akan terkait dengan dokumentasi pengguna dan prosedur yang sesuai yang telah ditetapkan. Oke, selanjutnya ada manajemen readiness. Itu di sini terdapat inputnya ada P01 IT Project Portfolio, P08 Quality Improvement Action, P09 nya IT Related Risk Remedial Action Plan, P10 nya Project Management Readiness and Detailed Project Plan, DS3 nya Required Change, DS5 nya Required Security Change, DS8 nya Service Request or Request for Change, DSS 9 sampai 10 Request for Change, where and how to apply the fix. DS10 nya Problem Record. Nah, sini terdapat outputnya, yaitu untuk menentukan change process description-nya to AI1 atau AI3. Selanjutnya sampai AI3. Change status report-nya yaitu ME1, change authorization-nya A1, AI7, DS8 dan DS10. Nah, di sini terdapat RACI chart. Nah, RACI chart-nya digunakan untuk apa? Yaitu untuk mengidentifikasi peran dan tanggung jawab tim atas dasar tugas, milestone atau akhir proyek apapun. Dengan mengikuti RACI ini dapat menjelaskan tanggung jawab dan mengurangi kebingungan. Oke, di sini terdapat fungsinya yaitu ada CEO, CFO, Business Executive, CIO, Business Process Owner, Head Operation, Chief Arsiteknya, ada Head Development, Head IT Administration, VMO, Confidence, Audit, Risk and Security. Nah, di sini terdapat aktivitasnya. Sini develop and implementasi a process to continually record, assess and prioritize change request. Nah, sini dengan menggunakan penilaiannya yaitu menggunakan RACI tadi. Apa sih RACI itu? Responsible, accountable, consulted, or informant. Oke, di sini terdapat goals and metriknya. Di sini ada bagian goals dan di sini ada bagian metriknya. Di sini terdapat bagaimana dalam penanganan IT-nya, bagaimana prosesnya, dan aktivitasnya bagaimana. Oke, selanjutnya yaitu maturity model atau model kematangan. Nah, di sini terdapat I16 ini terdapat 6. Jadi penilaiannya dari 0 sampai 5. Nah, oke, kita langsung saja. 0 itu apa? Yaitu 0, tidak ada ketika tidak ada proses manajemen perubahan yang ditentukan dan perubahan dapat dibuat tanpa kendali. Tidak ada kesadaran bahwa perubahan dapat mengganggu operasi teknologi informasi dan bisnis, dan tidak ada kesadaran akan manfaat manajemen perubahan yang baik. Jadi kata kuncinya pada nilai 0 ini tidak ada proses manajemen perubahan yang ditentukan. Oke, selanjutnya yaitu yang poin 1 yaitu ada awal atau ad hoc. Jadi ketika diakui bahwa perubahan harus dikelola
dan dikendalikan. Praktik bervariasi dan memungkinkan terjadi perubahan yang tidak sah. Ada dokumentasi perubahan yang buruk atau tidak ada, dan dokumentasi konfigurasi tidak lengkap dan tidak dapat diandalkan. Kesalahan mungkin terjadi bersamaan dengan gangguan pada lingkungan produksi yang disebabkan oleh manajemen perubahan yang buruk. Dan yang kedua, poin 2 dapat diulang tetapi intuitif ketika ada proses manajemen perubahan informal, dan sebagian besar perubahan mengikuti pendekatan ini. Namun, itu tidak terstruktur, belum sempurna, dan rentan terhadap kesalahan. Keakuratan dokumentasi konfigurasi tidak konsisten, dan hanya perencanaan terbatas dan penilaian dampak yang tepat sebelum perubahan. Jadi kata kunci yang kedua ini yaitu keakuratan dokumentasi konfigurasi tidak konsisten, dan hanya perencanaan terbatas dan penilaian dampak yang dilakukan sebelum perubahan. Oke, yang ketiga di sini ditetapkan ada ketika ada proses manajemen perubahan formal yang ditetapkan, termasuk kategorisasi, prioritas, prosedur darurat, otorisasi perubahan, dan manajemen rilis dan kepatuhan muncul. Solusi terjadi dan proses sering dilewati. Kesalahan dapat terjadi dan perubahan tidak sah kadang-kadang terjadi. Analisa dampak perubahan teknologi informasi pada operasi bisnis menjadi formal untuk mendukung rencana peluncuran aplikasi dan teknologi baru. Nah, yang keempat selanjutnya ada 4 terkelola dan terukur ketika proses manajemen perubahan dikembangkan dengan baik dan diikuti secara konsisten untuk semua perubahan. Dan manajemen yakin bahwa ada pengecualian minimal. Prosesnya efisien dan efektif, tetapi bergantung pada prosedur dan kontrol manual yang cukup besar untuk memastikan bahwa kualitas tercapai. Semua perubahan tunduk pada perencanaan menyeluruh dan penilaian dampak untuk meminimalkan kemungkinan masalah pasca produksi. Ada proses persetujuan untuk perubahan dokumentasi manajemen perubahan terkini dan benar. Dengan perubahan yang dilacak secara formal, dokumentasi konfigurasi umumnya akurat. Perencanaan dan implementasi manajemen perubahan informasi menjadi lebih terintegrasi dengan perubahan proses dalam bisnis untuk memastikan bahwa pelatihan, perubahan organisasi, dan masalah kelangsungan bisnis ditangani. Ada peningkatan koordinasi antara manajemen perubahan teknologi informasi dan desain ulang proses bisnis. Ada proses konsisten untuk memantau kualitas dan kinerja proses manajemen perubahan. Oke, yang terakhir dalam maturity model yaitu 5 dioptimalkan saat proses manajemen perubahan ditinjau dan diperbarui secara berkala agar tetap sejalan dengan praktik yang baik. Proses peninjauan mencerminkan hasil pemantauan informasi konfigurasi berbasis komputer dan menyediakan kontrol versi. Pelacakan perubahan sangat canggih dan mencakup alat untuk mendeteksi perangkat lunak yang tidak sah dan tidak berlisensi. Manajemen perubahan teknologi informasi akan terintegrasi dengan manajemen perubahan bisnis untuk memastikan bahwa teknologi informasi adalah enabler dalam meningkatkan produktivitas dan menciptakan peluang bisnis baru bagi organisasi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai AI 6, yaitu mengenai Mary Change. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.